Selamat siang pemirsa, Kilas Nusantara siang kembali hadir membawa 3 kabar terhangat. Mulai dari upaya ekspansi ekspor ikan hingga pengendalian inflasi daerah. Semua dikemas secara khusus untuk menemani waktu rehat siang Anda. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong agar budidaya perikanan tanah air ditingkatkan. Salah satu caranya yakni dengan menerapkan strategi ekonomi biru. Strategi ini digadang mampu mengekspansi pasar ekspor Indonesia hingga menjadi 10 besar dunia. Kabar selanjutnya yakni terkait kenaikan tarif ojek daring. Survei menunjukkan meski lebih dari 61% pengguna jasa ojek daring tidak setuju dengan kenaikan tarif, namun nyatanya jasa transportasi ini tetap diminati oleh masyarakat. Informasi ketiga, Gubernur Jambi Al-Haris bersama tim pengendalian inflasi daerah meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada kenaikan tak wajar dari sejumlah komoditas akibat dari penyesuaian harga bahan bakar kendaraan. Berikut kabar selengkapnya. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan payung hukum terkait rencana penerapan strategi ekonomi biru yang menitik beratkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada kegiatan di ruang laut. Strategi ini akan mewujudkan laut yang sehat, aman, tangguh, serta produktif. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai menyampaikan pengarahan pada strategi implementasi ekonomi biru di bidang perikanan pada Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Perikanan Universitas Diponegoro atau KERAPU di Kota Semarang pada Minggu 11 September. Sakti Wahyu Trenggono mendorong pelaku usaha budidaya perikanan, baik air tawar di daratan, perikanan di pesisir dan laut, untuk memperbanyak lahan budidaya yang menjadi salah satu penerapan strategi ekonomi biru. Dalam strategi ini, penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona untuk mengatasi terjadinya penangkapan berlebih, sekaligus untuk melestarikan ketersediaan ikan layak konsumsi. Adapun pengembangan budidaya diupayakan berbentuk klaster, sehingga bisa menjadi kekuatan Indonesia masuk menjadi 10 besar eksportir ikan dunia. Jadi kita klaster dalam bentuk kampung-kampung begitu supaya scalability-nya dapat. Jadi kalau misalnya nanti ada pembangunan pakan misalnya begitu, itu sudah bisa memenuhi di satu klaster itu. Itu tujuannya dibuat kampung. Lalu secara produksi juga jumlahnya memadai, sehingga kita bisa bersaing dengan pasar internasional. Lalu kemudian budidaya yang di pesisir, kita orientasinya kepada udang faname. Ya, lalu yang di laut itu adalah lobster, yang di pesisir itu udang faname dan kepiting. Ya. Lalu yang di laut itu 2 aja, rumput laut sama lobster. Ini menjadi satu kekuatan supaya kita bisa masuk di 10 besar eksportir di dunia. Selain memperbanyak lahan budidaya, Sakti Wahyu Trenggono juga mendorong para pembudidaya ikan untuk melakukan substitusi pangan agar mereka tidak tergantung pada pakan buatan pabrik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif dasar ojek daring menimbulkan perbedaan respons antara pengemudi atau mitra perusahaan ojek daring dengan masyarakat pengguna ojek daring. Sebesar 78,1% mitra atau pengemudi ojek daring menyetujui kenaikan tarif dasar per perjalanan sebesar Rp4.000. Sementara itu 61,2% pengguna menyatakan tidak setuju dengan kenaikan tarif tersebut. Inilah data yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Polling Institute Kennedy Muslim dalam rilis survei nasional kenaikan tarif ojol di mata pengguna dan pengemudi secara virtual pada Minggu sore 11 September. Kennedy mengatakan meski tarif ojol sudah naik, mayoritas pengguna tetap memilih akan menggunakan ojek daring sebagaimana biasanya. Namun ada juga yang memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara bagi para pengemudi ojek daring, meski mayoritas setuju dengan kenaikan tarif, mayoritas menitik beratkan pada volume order yang tidak berkurang. Sebagian pengemudi ada juga yang menginginkan tarif turun, tetapi mendapatkan banyak orderan. Seperti kita lihat di hasil survei, memang sudah menjadi keniscayaan ya, transformasi perilaku masyarakat kita untuk mengadopsi kemajuan teknologi itu sudah sangat menyeluruh. Jadi oleh karena itu kedepannya regulasi yang lebih komprehensif dan juga koordinasi yang lebih bagus tentu diperlukan antar kementerian dan juga
terkait dengan stakeholder mereka, baik dari pihak aplikator maupun dengan mitra driver. Survei yang dilakukan Polling Institute ini terlaksana mulai 16 sampai 24 Agustus 2022. Dilakukan di 31 provinsi di seluruh Indonesia dengan total 1.220 responden pengguna ojek daring. Sedangkan sampel pengemudi mitra ojek daring sebanyak 810 responden. Kementerian Perhubungan menaikkan tarif ojek online atau ojek daring pada 4 Agustus lalu, di mana biaya jasa minimum mengalami kenaikan mulai dari 32 hingga 50% dibandingkan dengan tarif dasar yang berlaku sebelumnya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Jambi pada 11 September menggelar operasi pasar di beberapa titik di sejumlah kabupaten dan kota, di mana sejumlah komoditas di daerah tersebut diketahui kini tengah mengalami kenaikan harga, seperti cabai, beras, bawang merah, dan telur ayam negeri. Operasi seperti dikatakan Gubernur Jambi Al-Haris saat memantau pelaksanaan di Pasar Angso Duo, Kota Jambi, sebagai upaya menstabilkan harga. Untuk itu dia pun meminta warga agar jika menemukan komoditas yang harganya tidak wajar untuk segera melapor ke pemerintah Provinsi Jambi, sehingga pihaknya dapat segera menggelar operasi pasar di lokasi yang dimaksud. Nah, mudah-mudahan warga Provinsi Jambi mengambil lokasi-lokasi yang sudah ada harganya pun terjangkau, insya Allah. Kalau kita temukan harga-harga yang di luar jangkauan kita, artinya mendadak tinggi, mohon kami diberitahu. Sejumlah komoditas di Jambi mengalami kenaikan harga, menyusul ditetapkannya kenaikan harga bahan bakar minyak pada 3 September lalu, di mana cabai merah kini mencapai harga Rp80.000 per kilogram, cabai rawit di angka Rp70.000 per kilogram, dan bawang merah yang kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara di operasi pasar, komoditas-komoditas tersebut dijual di bawah harga pasar. Dari Kota Jambi, Provinsi Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kabar soal pengendalian inflasi daerah tadi sekaligus menutup jumpa kita siang hari ini. Saksikan terus informasi terkini lainnya di antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan juga kanal UCTV. Malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan kembali hadir menyapa Anda dengan 3 kabar terkini. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.